pertandingan ke-13 hari ini, dan ini dia skuad Persib Bandung asuhan Daniel Rukito. Ya, saya kira Daniel menurunkan skuad terbaiknya kecuali penjaga gawang Marcus Horizon yang mengalami cedera diganti Claudian, sementara yang lain tetap merupakan skuad terbaik kecuali, dan kita lihat ada Nova, Maman, Bayaki menjadi trio center back, dan di depan ada Pablo Francis juga Hilton Morera seperti biasanya. Edward Wilson Jr. tadi sejauh ini telah menciptakan 9 gol bagi Semen Padang. Ini dia Semen Padang, tim Kabau Sira asuhan Neil Maizar. Ya, saya kira ini juga skuad terbaik yang diberi oleh Neil Maizar, kecuali tanpa Saktiawan Sinaga. Mereka menerapkan 4-4-2 ternyata. Syuri Daud tempatkan berduet dengan Wilson, dan Fiskara dan Eli Ebe menjadi penopang dari sektor. Bahkan laga home bagi Persib yang kedua tanpa dihadiri oleh para bobotoh dan juga The Viking. Dan ini dia babak pertama Persib Bandung melawan Semen Padang. Pada pertandingan sebelumnya beberapa hari yang lalu, Persib Bandung berhasil mencuri poin penuh di kandang sendiri melawan Pelita Jaya dengan 1-0. Satu-satunya gol pada saat itu diciptakan oleh Christian Gonzalez. Inisiatif penyerangan langsung dilakukan Persib Bandung. Tendangan bebas langsung diperoleh tim Maung Bandung. Tampaknya diarahkan ke Christian Gonzalez. Kali ini pelanggaran terhadap offside tampaknya. Ya, sayang sekali sebuah peluang sebetulnya tadi bagi Syuri Daud. Dan hampir saja Nova melakukan kesalahan karena lepas mengawal Syuri Daud karena ia terlanjur untuk melakukan overlap tadi. Nova Rianto. Atep kali ini dari sisi sebelah kanan. Ega Ramdhani berusaha memasuki daerah pertahanan Semen Padang. Pengawalan ketat diberikan oleh Fiskara tadi. Kembali melahirkan tendangan bebas bagi Persib Bandung untuk yang kedua kalinya dalam 2 atau 3 menit awal di babak pertama. Isnan Ali, salah satu pemain yang sempat disebut-sebut akan berpindah klub. Tampaknya pelatih Daniel Rukito juga langsung menurunkan Bayhaki Kaizan, pemain nasional asal Singapura. Nova Rianto. Sejauh ini kembali Christian Gonzalez. Ada Eli Ebe membantu, berbahaya. Masih di kotak penalti Semen Padang.
Kerjasama yang sangat membahayakan gawang Semen Padang. Sayang sekali diakhiri dengan sebuah sentuhan dari Christian Gonzalez yang masih jauh dari sasaran. Iya, sebuah manuver yang sangat baik sebetulnya tadi dari Sahril Ishak. Begitu enak sekali memberikan umpan chip, kita lihat kepada El Loco. Dan di sini situasi sangat ideal sekali sebetulnya bagi Persib untuk bisa mencetak gol, namun sayang sekali Pablo Francis terlambat untuk bisa memanfaatkan momentum tersebut. Kalau dalam pertandingan sebelumnya, Persib Bandung berhasil unggul atas Pelita Jaya dengan 1-0. Sebaliknya, Semen Padang secara mengejutkan dicukur habis oleh Sriwijaya dengan 5-0. Dan setelah pertandingan ini, Persib Bandung masih akan melakoni satu pertandingan terakhir pada putaran pertama ini. Masih di Stadion Siliwangi melawan Persijap Jepara. Sementara bagi Semen Padang ini akan menjadi laga terakhir mereka pada putaran pertama ini. Pemain yang akhirnya kembali ke Semen Padang setelah Semen Padang memastikan lolos untuk berlaga di Indonesia Super League, Eli Aiboy. Baihaki Kaizan. Stop di situ. Jangan ikut mundur kamu. Ya. Kembali Baihaki. Dalam pertandingan ini, Persib Bandung tidak dapat diperkuat oleh Siswanto, pemain yang senantiasa diturunkan sebagai starter oleh pelatih Daniel Rukito. Sementara itu di kubu Kabo Sirah Semen Padang, mereka juga tidak dapat diperkuat oleh Saktiawan Sinaga. Agak terlalu lama Atep memainkan bola. Terlihat Persib sebetulnya sudah agak enak memainkan ritme karena mereka sekarang mendominasi ball position. Tinggal bagaimana mereka meracik melakukan kombinasi yang apik di lini depan untuk bisa membuka peluang mencetak gol. Karena sepertinya Semen Padang sendiri lebih banyak mengandalkan serangan balik. No Varianto kali ini. Kembali tampaknya pelanggaran dan akhirnya menghasilkan kartu kuning bagi No Varianto. Ya, sebuah pelanggaran yang kita lihat memang agak serius ya. Iya. Menjegal Suheri Daud. Pemain yang diplot di depan mendampingi Edward Wilson Jr. menggantikan Saktiawan Sinaga, Suheri Daud. Disapu saja oleh No Varianto. Eli Aiboy kali ini. Ya, tampaknya pelanggaran oleh Suheri Daud terhadap Baihaki Kaizan. Haryono. Atep tadi. Haryono kembali. Langsung ke Pablo Francis depan. Masih jauh dari sasaran, sebuah heading yang dilepaskan Pablo Francis.
Iya, inisiatif yang baik sebetulnya dari Pablo Frances. Meneruskan bola yang sudah tanggung untuk bisa dikontrol dengan langsung menanduknya ke muka gawang Semen Padang. Namun arahnya masih melebar. Goal getter bagi Persijap Jepara selama beberapa musim, namun memasuki musim ini bersama Persib Bandung, Frances baru menghasilkan 1 gol dalam 13 atau 12 pertandingan telah dilakoninya bersama Persib Bandung. Novarianto, mantan pemain nasional. Tahun ini Novarianto telah menginjak usia yang ke-32 tahun. Haryono, kembali Nova. Isnanali, Haryono, masih Haryono, Novarianto, pendek saja ke Novarianto, mencari celah Novarianto. Kembali Haryono, sebuah tendangan langsung ke gawang, masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Yandika Eka Putra. Enak sekali terlihat bagaimana Persib memainkan bola. Novarianto hingga masuk ke lini pertahanan lawan untuk melakukan distribusi kepada Haryono sebelumnya melepaskan tendangan. Tidak ada penjagaan man to man yang ketat dilakukan oleh para pemain Semen Padang. Ini sebetulnya memudahkan bagi Persib untuk terus mendikte dan mencari celah untuk bisa mencetak gol. Gawang Kabau Sirah yang dikawal oleh Jandia Eka. Haryono yang dituju maksudnya Pablo Frances. Kembali kandas. Apabila Persib Bandung berhasil memenangkan pertandingan sore ini, maka mereka akan terangkat posisinya sejauh 2 strip dari posisi 13 ke posisi ke-11. Sebuah hasil yang memang sedikit ironis bagi Persib Bandung menyambut musim ini dengan sangat meyakinkan. Mereka digadang-gadang sebagai salah satu tim calon juara Indonesia Super League musim ini. Beberapa pemain ternama dan juga pemain-pemain yang memiliki kelas di atas rata-rata mereka tampilkan dan sangat merata. Dari penjaga gawang hingga lini striker. Selain kehilangan Siswanto, Persib Bandung juga harus tampil dengan penjaga gawang ketiga mereka. Setelah Marcus Haris Horizon tidak dapat diturunkan. Dan juga Supriyatna. Kapten kesebelasan Semen Padang, Eli Eboy. Wow, dan gol bagi Semen Padang secara mengejutkan berhasil memanfaatkan bola rebound dari tiang gawang Persib Bandung. Dan kembali Pagbe menambah pundi-pundi golnya merubah kedudukan menjadi 0-1. Ya, luar biasa sekali dan sangat sulit diduga bagaimana para pemain belakang Persib begitu gampang, begitu lengah melihat sebuah bola crossing. Juga keputusan dari Dadang untuk keluar menyambut bola sangat tidak tepat dan gagal sehingga bola menjadi liar dan jatuh ke
tandukan Pak B kita lihat bagaimana ini juga merupakan umpan yang sangat baik dari Eli Aiboy. Terukur, terarah dan Dadang tidak mampu mendahului bola sehingga terjadi bola liar tadi. Kemudian Pak B memanfaatkan dengan rebound yang sangat mematikan karena sudah tidak lagi penjaga gawang. Diawali oleh sebuah sundulan yang sangat baik tadi. Dilepaskan oleh Fenry Movu. Fenry Movu. Inilah Opan dan juga pemirsa bagaimana contoh kelengahan dari lini pertahanan Persib Bandung yang menjadi momok mereka selama ini karena kelengahan ataupun kelemahan konsentrasi, tidak melihat. Sebuah selebrasi dari David Pagbe, pemain asal Kamerun yang telah berusia 32 tahun, berhasil menambah pundi-pundi golnya menjadi 2 gol. Sekaligus membuat Semen Padang memimpin sementara ini menjadi 0-1. Pablo Francis. Kita lihat respon dari para pemain Persib setelah kebobolan, agak terkesiap mereka, terkaget mereka. Karena gol yang sama sekali tidak diduga dan textbook sekali. Sebuah umpan crossing tendangan bebas tadi dari sisi kanan oleh Eli Aiboy. Kelangan antisipasi dari Dadang memang sangat berperan bagi terciptanya gol. Karena ia gagal menghalau bola crossing yang sempat disundul tadi oleh Fenry Movu sebelum bola kemudian rebound dan dilesakkan atau diteruskan oleh David Pagbe. Atep. Pablo Francis yang dituju. Masih Pablo. Dibuang saja tadi oleh David Pagbe. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Kembali Persib Bandung melakukan tekanan. Pablo Francis kali ini. Pengawalan ketat tampaknya senantiasa diberikan oleh David Pagbe. Menjaga pergerakan Pablo Francis, pemain asal Argentina. Semakin gusar tampaknya dari Rukito. Kita lihat setengah tidak percaya. Begitu gampang sekali gawang Persib dikoyak. Kembali benturan Sueridau dan juga Nova Arianto. Inilah Nova Arianto, salah satu pemain yang dikabarkan akan melakukan farewell karena pindah klub pada putaran kedua. Tentu juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi Coach Daniel Rukito untuk mencari pengganti Nova. Meski sempat terdengar kabar bahwa Abanda Herman sudah berada di Bandung saat ini untuk menandatangani kontrak dengan Persib. Kembali selamat gawang Semen Padang. Maman Abdul Rahman. Pablo Francis. Masih Pablo. Eka Ramdhani. Sebuah tendangan spekulasi dilepaskan oleh Eka Ramdhani dari jarak yang cukup jauh. Tampak terlalu terburu-buru Eka. Kapten kesebelasan Persib Bandung. Eka Ramdhani.
Novarianto. Pablo Francis tadi, Eka Ramdhani, Christian El Loco Gonzalez. Lebih dekat ke penjaga gawang Semen Padang, Jandia Eka Putra. Christian El Loco Gonzalez, pemain yang mampu menciptakan 4 gol dalam laga di Piala AFF beberapa waktu yang lalu. Sekaligus menjadi arena pembuktian awal bagi Gonzalez bersama timnas Indonesia. Haryono. Kembali Haryono. El Loco Gonzalez yang dituju. Kerjasama dengan Pablo Francis kembali kandas. Pengawalan dari Novarianto. Haryono. Eka Ramdhani. Sebuah backflip yang gagal dari Eka Ramdhani. Kita lihat cukup disiplin sekali para pemain Semen Padang di lini pertahanan mereka untuk melakukan barikade yang berlapis sehingga sulit bagi para pemain Persib untuk membuka celah. Dan kita lihat terlalu banyak umpan-umpan jarak jauh seperti ini, umpan-umpan direct yang sebetulnya memudahkan pemain-pemain belakang lawan untuk mengantisipasinya. Pak Chung Yong, mantan pemain Persipura Jayapura. Iya. Pemain yang masih berusia 28 tahun, asal Korea Selatan. Baihaki Kaizan. Syahrir. Pablo Francis. Eka Ramdhani tadi, Atep yang dituju. Kembali Atep, Eka Ramdhani kali ini. Lemah, crossing pendek yang dipaskan oleh Eka Ramdhani. Jatuh di kaki Nova. Kembali Nova. Atep. Novarianto. Tekanan terus diberikan oleh Persib Bandung. Crossing dari Atep yang dituju Christian El Loco Gonzalez dan nyaris saja sebuah heading yang begitu manis dilepaskan oleh Christian El Loco Gonzalez. Masih mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Jandia Eka Putra. Ya, sebuah kesempatan sebetulnya bagi El Loco untuk bisa mengoyak gawang Semen Padang. Sudah betul arahnya, namun Jandi sangat siap untuk bisa mengantisipasinya meski agak sedikit terlepas tadi. Ini dia pemain yang telah berusia 35 tahun, Christian El Loco Gonzalez. Pemain yang paling subur yang pernah berlaga di Liga Indonesia hingga Indonesia Super League dalam 2 musim belakangan ini. Dan musim ini memasuki musim ketiga Indonesia Super League. Baihaki Kaizan. Kembali David Pagbe. Maman, Baihaki kali ini. Pendek saja, Haryono. Syahrir, kembali Haryono. Pablo Francis yang dituju. Berusaha melewati David Pagbe. Masih Pablo Francis. Masih Pablo. Terlalu lama Pablo memainkan bola di daerah pertahanan Semen Padang. Edward Wilson Jr. serangan balik Semen Padang. Eli Boy. Berbahaya bagi Persib Bandung. Tampaknya safety first dari Baihaki Kaizan yang sedikit mengarah ke gawang sendiri. Ya, betul-betul terlihat bagaimana skema serangan balik yang sudah dirancang secara apik oleh Coach Neil Mezar. Sehingga kita lihat bagaimana dalam satu serangan mereka bisa cepat melakukan kombinasi. Hampir saja ini menjadi momok kedua bagi gawang Persib.
adalah Fendry Movu, pemain yang juga sempat dipanggil oleh coach Alfred Rieder ke seleksi pra Olimpiade. Namun ia tidak hadir, sehingga Alfred mencoret namanya. Apakah ini menjadi kemenangan pertama bagi Semen Padang di kandang Persib Bandung? Iya, Dalam sejarah sepak bola nasional, Persib Bandung tidak pernah mengalami kekalahan dari Semen Padang di tempat ini sejak tahun 94. iya, betul sekali Opan. Tentu saja ini menjadi sebuah supporting record ya bagi Persib Bandung untuk bisa memenangkan laga ini. Namun faktanya bahwa mereka dipaksa kesulitan sejauh ini dengan tertinggal 0-1, karena sejarah biasanya memang hanya merupakan kumpulan angka-angka dan Acep tidak relevan dengan situasi yang terjadi. Eli Boy dibayang-bayangi Maman Abdul Rahman, Suheri Daud yang dituju. Masih ada Nova Arianto, Eka Ramdhani, Atep, Nova Arianto, Haryono kali ini. Kembali Persib Bandung dipatahkan oleh Chun, pemain asal Korea Selatan, Christian Gonzalez. Pablo Francis tadi kembali crossing bagi Christian Gonzalez. Sayang sekali, sudah baik sebetulnya upaya ataupun inisiatif dari Christian tadi melakukan manuver kemudian mengirimkan umpan ke Isnan sebelum Isnan kembali mengirimkan umpan cross kepada Eloko, namun ya gawang Jandia sudah lebih dulu membacanya. Ya, seringkali bola-bola direct ball ke jantung pertahanan Semen Padang terbaca oleh para pemain belakangnya, sehingga jarang sekali bisa tepat mendarat di tujuan, yaitu Eloko maupun juga Pablo Frances. Kembali umpan yang tidak akurat dilakukan. Kali ini oleh Maman Abdurrahman. Salah satu pemain yang juga masih memperkuat timnas Indonesia dalam Piala AFF kemarin. Pemain yang menjadi penyebab lahirnya gol pertama Malaysia dalam final pertama di Stadion Bukit Jalil. Isnan Ali, sebuah crossing. Kita lihat banyak crossing-crossing tanggung dari para pemain Persib, sehingga mudah sekali bagi lini belakang Semen Padang untuk membacanya. Offside tampaknya Atep. Pablo Francis terbaca dengan baik alur serangan yang dibangun Persib Bandung. Lemparan ke dalam bagi tim Mau Bandung. Atep, Pablo Francis kali ini jatuh di kaki Suheri Daud. Kembali Suheri Daud. Rizkara, kembali Suheri Daud. Berbahaya kerjasama pemain-pemain Semen Padang. Edward Wilson Jr. dibayang-bayangi Baihaki Kaisan dan juga Haryono. Sebuah crossing dari Edward Wilson yang langsung mengarah ke gawang Dadang Sutrajat.
Meski menyerang sendirian di lini depan, manuver Edward tampak cukup merepotkan barisan belakang Persib Bandung. Kembali Atep. Haryono. Christian Gonzalez yang dituju, maksudnya ke Pablo Francis. Ya, sementara itu pada pertandingan lainnya sore ini, Sriwijaya tampaknya unggul sementara atas Pelita Jaya dengan 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh kapten kesebelasan Ponario Astaman. Inilah Esteban Vizcara yang pernah bermain untuk Pelita Jaya musim lalu. Dan Tommy Rifka, mantan pemain Persela Lamongan, yang kali ini pulang kampung ke Padang. Pablo Francis, kontrol bola yang tidak cermat dari Pablo Francis mengakibatkan lahirnya lemparan ke dalam bagi Semen Padang. Suri Daud berbahaya, maksudnya ke Edward Wilson Jr. Berhasil dipotong oleh Baihaki Kaisan. Atep kali ini, Haryono. Ya, kita lihat hampir saja terjadi gol kedua tadi dan begitu mudah sekali Daud bisa menyusur rusuk kanan hingga masuk mendekati tiang dekat dari penjaga gawang Dadang. Ini juga kembali menjadi catatan bagaimana rapuhnya lini pertahanan Persib. Sejauh ini, lini pertahanan Persib Bandung memang telah kebobolan 14 gol atau rata-rata lebih dari 1 gol dalam setiap pertandingan. Ya. Kita lihat Sahril tidak melakukan pressing yang ketat, hanya mengikuti saja sehingga Suheri Daud mendapatkan space untuk bisa mengontrol dan mengiring bola dengan begitu enak. Pelanggaran terhadap Syahrir tampaknya. Baihaki Kaisan. Eka Ramdhani, kembali Baihaki. Isnan Ali. Masih Isnan Ali. Berusaha melewati 2 pemain, salah satunya Eli Eboy. Baihaki Kaisan. David Pagbe. Baik sekali. Esteban Vizcara berhasil melewati Novarianto, berbahaya. Oh, tampaknya Edward Wilson Jr. berada pada posisi offside sebelum menerima umpan dari Esteban Vizcara. Ya, kita lihat bagaimana rangkaian serangan balik yang coba diterapkan oleh para pemain Padang cukup efektif karena mereka memiliki pemain individu yang sangat baik sehingga mampu melakukan penetrasi seperti tadi diperlihatkan oleh Esteban Vizcara, juga sesekali ditunjukkan oleh Edward Wilson. Novarianto, Christian Gonzalez, Pablo Francis tadi, kembali ada David Pagbe. Haryono kali ini. Atep. Maksudnya tadi bola diarahkan ke Eka Ramdhani. Tommy Rifka, pelanggaran oleh Atep terhadap Tommy Rifka. Ini dia pemain yang masih berusia 26 tahun.
Atep. Ini kita lihat bagaimana deretan para pemain cadangan Persib Bandung. Ada Erlangga di sana yang praktis lebih banyak menjadi cadangan. Crossing Isnan Ali. Haryono kali ini. Suheri Daud berbahaya, serangan balik dari Semen Padang. Masih Suheri Daud. Masih Suheri Daud. Berusaha melewati dua pemain sekaligus. Sayang sekali Suheri Iya. Daud. Tertahan tadi oleh Novarianto. Sangat mudah sekali para pemain Semen Padang mendikte individu. Sebetulnya ini pelanggaran Ovan. Iya, betul sekali, Bung. Namun wasit tidak melihatnya ini sebagai sebuah pelanggaran. Kita lihat jelas sekali kaki dari Iya. Novarianto menghalangi laju dari Suheri Daud. Dan jauh dari posisi bola. Betul. Cukup baik penampilan Suheri Daud sejauh ini. Manuver-manuvernya, kemudian aksi-aksi individunya kerap merepotkan Novarianto dan kawan-kawan. Ini menjadi penampilan yang ke-11 Suheri Daud bersama Semen Padang. Dan sejauh ini pemain tersebut telah menciptakan 2 gol. Pemain yang masih berusia 25 tahun. Ini dia Suheri Daud. Tampaknya kembali mampu melanjutkan jalannya pertandingan. Haryono. Pablo Francis langsung ke gawang. Masih juga belum mendapatkan performa terbaiknya Pablo Francis. Manuver-manuvernya masih mentah sekali. Tadi juga tidak jelas apakah ia ingin melakukan tendangan langsung atau bermaksud mengumpan Eloko Gonzalez. Dan tampaknya pergantian pemain, Bung. Langsung dilakukan kubu Persib Bandung. Sudah tidak sabar sepertinya Coach Dani Rukito melihat situasi yang tidak berkembang positif dari anak asuhnya, sehingga ia memaksakan untuk segera melakukan pergantian pemain meski babak pertama belum rampung dengan memasukkan penyerang Rahmat Afandi dan menggantikan Sahril Ishak. Ini menunjukkan bahwa sekarang Persib bermain dengan tridente striker, Ya. betul. Baik Haki Kaizan, Novarianto. Christian Gonzalez yang dituju. Isnan Ali kali ini. Kembali Haryono. Umpan lambung ke kotak penalti Semen Padang. Ya, ball position dan juga penguasaan bola memang lebih didominasi oleh Persib Bandung. Namun tampaknya ketiadaan Hilton Moreira di babak pertama ini menjadi kendala bagaimana suplai bola dari lini kedua Persib Bandung begitu mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan Semen Padang. Eli Eboy, Edward Wilson yang 7 kembali jatuh di kaki pemain-pemain Semen Padang. Serangan balik tim Maung Bandung, Isnan Ali.
Christian Gonzalez kembali disabu benteng pertahanan tim Cabo Sierra. Suheri Daud, Edward Wilson Jr. dibayang-bayangi by Haki Kaizan. Pencipta 9 gol bagi Semen Padang sejauh ini. Edward Wilson Jr. Kita lihat hanya dengan 3 pemain. Iya. Pemain Semen Padang ataupun tim Semen Padang sudah bisa memporak-porandakan pertahanan Persib Bandung. Ironis sekali kita lihat dari David Pakbe, kemudian maksudnya Edward Wilson kepada Eli Aiboy, kemudian di sana ditujulah Suheri Daud. Hampir saja bisa menjadi gol. Andai saja Dadang tidak lebih cepat untuk memotong alur bola. Kita lihat ekspresi dari seorang Neil Mezar. Inilah Eli Aiboy dengan sisa-sisa kejayaannya. Masih cukup merepotkan barisan belakang Persib Bandung. Sini terlihat perbedaan yang sangat kentara antara kombinasi lini depan Persib Bandung yang tidak padu dengan kombinasi lini depan Semen Padang yang cukup membahayakan ataupun sangat membahayakan. Inilah Haryono, gelandang si pengangkut air, yang belakangan sangat merosot penampilannya. Ya, tampaknya pelanggaran oleh Fenry Movu terhadap Haryono. By Haki Kaizan. Pelanggaran dari Rahmat Afandi tadi. Kita lihat. Kita lihat mengapit dengan cukup keras kepada M. Rizal. Inilah Rizal yang cukup tampil disiplin di lini pertahanan Semen Padang. Kita lihat pertahanan Semen Padang memang sangat terorganisasi baik. Mereka tidak terpancing dengan taktik perangkap offside. Mereka semua menunggu ataupun menjaga kedalaman. Tidak ingin mengambil risiko. Dan itulah menjadi efektivitas dari pertahanan ataupun kemampuan bertahan sejauh ini dari Semen Padang terhadap gempuran-gempuran pemain-pemain Persib Bandung. Karena mereka fokus dan konsentrasi. Ini pertahanan yang sangat baik. Kita lihat berkali-kali tidak ada perubahan, direct ball terus dilakukan oleh Persib dari lini pertahanan ke lini depan. Ini tentu saja sangat mudah bagi para pemain Semen Padang untuk bisa mengantisipasi. Tidak ada upaya untuk bermain dari kaki ke kaki, pendek merapat, dan melakukan manuver-manuver ball pass yang mungkin lebih efektif. Kita lihat di mana Eka juga tidak terlihat perannya sebagai distributor bola. Iya, kembali Persib Bandung, Christian Eloko Gonzalez kali ini. Pablo Francis, Atep dan Eloko Gonzalez dan kembali Isnan Ali. Kita nantikan keputusan dari wasit. Ya, tampaknya wasit memiliki keputusan lain. Sebuah tendangan keras dari Isnan Ali membentur Mr. Gawang sebelum akhirnya memantul ke tanah, dan dalam gerak lambat kita lihat apa yang terjadi. Ya, sekilas memang terlihat bola. Ya, sudah berada di belakang garis lapangan bom dan mengenai paha. Atau handsball Opan sepertinya. Oke, kita nantikan tampaknya mengenai lengan dari Tommy Rifka. Iya. Kita lihat apa yang terjadi.
Protes masih terus dilayangkan oleh pemain-pemain Semen Padang terhadap wasit Armando Pribadi. Ya, tampaknya penalti ya, Pan. Iya. Saya kira keputusan yang tepat dari wasit. Ya, tampaknya penalti akhirnya dihadiahkan oleh wasit Armando Pribadi terhadap tim Maung Bandung. Pasca bola mengenai lengan dari Tommy Rifka, dan ini dia instruksi pelatih Daniel Rukito terhadap tembok pertahanan Novarianto. Dan tampaknya kali ini akan dieksekusi oleh Pablo Francis. Kita nantikan. Mampukah Pablo Francis menambah pundi-pundi golnya? Sejauh ini baru menciptakan 1 gol bagi Persib Bandung dalam 13 pertandingan yang telah dilakoninya musim ini. Kita nantikan memasuki detik-detik akhir babak pertama. Mampukah Pablo Francis menyamakan kedudukan menjadi 1-1? Oh, tampaknya penjaga gawang Semen Padang, Jandia Eka Putra, juga meninggalkan sarangnya, Bung. Masih kurang jelas apa yang terjadi sesungguhnya. Iya, sepertinya Ya, mereka... tampaknya protes dari pemain-pemain Semen Padang terhadap keputusan wasit. Ya, pencipta gol pertama bagi Semen Padang juga tadi memberikan reaksi yang sama, David Pagbe. Iya, sebetulnya dibutuhkan ketenangan, kepala dingin, dan sikap sportif. Tidak bisa setiap orang atau setiap pemain keluar meninggalkan lapangan dengan alasan apapun, apalagi hanya karena protes. Kalau kita lihat lagi, sebetulnya ini sudah merupakan keputusan yang tepat dari wasit, lantaran bola mengenai lengan dari Tommy Rifka, dan wasit tidak melakukan call bola itu masuk, tapi mengatakan bahwa itu adalah handsball, dan jelas ini adalah penalti. Ya, tampaknya pelatih masih memberikan instruksi kepada pemainnya untuk lanjutkan jalannya pertandingan. Kapten kesebelasan Eli Aibu juga memberikan protes hingga saat ini. Saya kira Eli Aibu sebagai pemain senior juga harus memberikan contoh yang baik. Protes boleh dilakukan, tapi bukan dengan cara yang ekstrim dengan meninggalkan lapangan, karena ini akan merusak dari drama sepak bola itu sendiri. Tersisa beberapa detik lagi jalannya babak pertama dan diakhiri dengan sebuah hadiah penalti bagi tim Maung Bandung. Kita nantikan. Kembali ke kandangnya penjaga gawang Semen Padang, Jandia Eka Putra. Pablo Francis berhadapan dengan Jandia Eka Putra saat ini. Pablo Francis dan wow, sayang sekali peluang emas bagi Persib Bandung digagalkan oleh Pablo Francis. Sebuah tendangan atau eksekusi bola penalti masih melayang jauh di atas Mister Jandia Eka Putra. Anda masih di Jarum Indonesia Super League dan tampaknya gol balasan langsung dilahirkan oleh Persib Bandung di awal babak kedua ini. Sekali lagi kami mohon maaf tadi terdapat gangguan teknis di awal babak kedua. Dan sebuah lahirnya gol pertama bagi Persib Bandung di awal babak kedua hanya berselang beberapa detik. Ya, kita masih menunggu apa yang terjadi. Ya, tendangan dari Baihaki diawali. Kemudian sundulan Pablo Francis. Oh, sangat baik sekali, tidak terduga. Kita lihat bagaimana Pablo Francis lepas dari pengawalan David Pagbe. Dan kiper Jandia juga mati langkah. Iya. Satu sama kedudukan saat ini. Sebuah long pass diberikan oleh Baihaki Kaizan. Dan hanya dengan sekali sundulan atau heading
Pablo Francis berhasil menyamakan kedudukan, berubah kedudukan menjadi 1-1. Persib Bandung Semen Padang. Ya, sebuah momentum yang sangat baik bagi Persib untuk bisa mengubah kedudukan ataupun berbalik unggul. Novarianto, Eka Ramdhani, mantan pemain Sriwijaya musim lalu, Isnan Ali. Kita lihat baik sekali sebuah umpan terupas tadi maksudnya. Sayang bola lebih dekat dengan menjaga gawang Jandia. Suheri Daud. Tidak diberi kesempatan tampaknya Suheri Daud oleh pemain-pemain belakang Persib Bandung, secara bergantian dikawal ketat oleh Novarianto maupun juga Baihaki Kaizan. Edward Wilson Jr. masih membentur kaki Novarianto. Terlalu terburu-buru Pablo Francis. Gol yang diciptakan Pablo Francis sekaligus membayar hutang kegagalannya mengeksekusi tendangan penalti pada babak pertama bagi Persib Bandung. Ya. Kembali serangan dari Timong Bandung, berbahaya. Rahmat Afandi tampaknya. Hampir saja kita lihat kembali sebuah clearance yang tidak sempurna dari Pak Chung Yong dalam kop duel dengan Eloko, namun tendangan Rahmat Afandi masih gagal. Apa yang terjadi? Kartu kuning bagi Edward Wilson. Sepertinya terjadi benturan dengan Novarianto. Iya. Ya, mendapat perawatan serius sepertinya Nova. Inilah Edward Junior Wilson yang sudah mencetak 9 gol bagi Semen Padang. Total musim ini Edward Wilson telah menciptakan 11 gol sebenarnya. Namun 2 gol lainnya dianulir sehubungan dengan mundurnya 3 klub dari Indonesia Super League. baru masuk, ada apa-apa wasit. Tunggu bola main dulu. Tampaknya Baihaki Kaizan bertukar posisi dengan Novarianto. Baihaki Kaizan berpindah ke bek kanan, ini dia pemain nasional Singapura. Baihaki Kaizan. Sejauh ini
Haki Kaisan telah bermain dalam 8 pertandingan bersama Persib Bandung dan ini menjadi penampilan yang ke-9 baginya musim ini. Selain Haki Kaisan, pemain Singapura lainnya yang berada di Persib Bandung adalah Muhammad Ishak. Haryono. Sebuah tendangan yang tidak terukur, tidak jelas arahnya apakah melakukan langsung ataupun bermaksud untuk mengumpan. Isnan Ali, Eka Ramdhani, Pablo Francis yang dituju. Haryono kali ini kembali Isnan Ali. Sebuah crossing masih digagalkan oleh pemain Semen Padang. Berbahaya Eka Ramdhani, serangan balik dari Semen Padang kali ini. Suheri Daud gagal melewati Haki Kaisan. Perebutan bola Isnan Ali dan juga Suheri Daud. Ya, memang ada sedikit gerakan mendorong tadi dari Suheri Daud. Kembali Haki Kaisan. Haryono. Oh, berbahaya Christian Gonzalez. Kontrol bola yang kurang cermat dari Christian Gonzalez kali ini. Kembali menggagalkan peluang bagi Persib Bandung. Ya. Di hadapan gawang Semen Padang. Sayang sekali sebuah peluang tadi sebetulnya dan tidak biasanya Eloko gagal ataupun miss dalam menyelesaikan umpan di kotak 16. Ini Nova juga harus berhati-hati karena ia sudah mengantongi kartu kuning. Kita lihat pelanggaran yang sebetulnya cukup serius. Kita lihat Esteban ditarik bajunya dan bisa saja dan untuk wasit mengeluarkan kartu kuning kedua. Karena dalam 2 kesempatan Nova terlepas dari hukuman. Tentu harus berhati-hati karena ia sudah mengantongi kartu kuning. Eka Ramdhani, Pablo Francis. Masih Pablo. Sebuah perjuangan yang luar biasa dari Pablo. Suheri Daud berbahaya, Semen Padang kali ini. Berusaha melepaskan tendangan Ventri Mofu tadi. Novarianto, umpan lambung jauh ke depan. Rahmat Afandi kali ini. Isnan Ali, sebuah crossing ke kotak penalti Semen Padang yang dituju Pablo dan juga Christian Gonzalez. Haryono. Kembali Isnan Ali. Lagi-lagi crossing Isnan Ali, Pablo Francis yang dituju. Biarkan saja oleh Esteban Vizcara menghasilkan lemparan ke dalam bagi Semen Padang. Pemain asal Korea Selatan Park Chul Yung. Dan ini dia Tommy Rifka, mantan pemain Persela Lamongan.
Kembali lemparan ke dalam. Eli Aiboy kali ini. Edward Wilson Jr. Kembali Eli Aiboy. Crossing Eli Aiboy. Masih ada Baihaki Kaizan. Eka Ramdhani. Esteban Vizcara. Masih Esteban Vizcara. Lebar ke kanan. Eli Aiboy. Eli Aiboy berusaha melewati Eka Ramdhani, namun tampaknya terbaca dengan baik oleh Eka Ramdhani pergerakan yang dilakukan Eli Aiboy. Rahmat Afandi. Sebuah terupas bagi Christian El Loco Gonzalez yang masih jauh dari posisi bola yang dilepaskan oleh Rahmat Afandi. Edward Wilson, 2 lawan 1. Ada Baihaki Kaizan dan juga Eka Ramdhani. Kembali Edward Wilson Jr. Ini pelanggaran terhadap Eka Ramdhani oleh Fenry Mofu, sekaligus menjadi kartu kuning bagi Fenry Mofu. Pemain yang masih berusia 21 tahun asal Papua. Wow, sebuah keputusan berbahaya. Masih ada David Pagbe, kembali Persib Bandung. Tekanan demi tekanan terus diberikan oleh tim Maung Bandung. Eka Ramdhani kali ini. Suheri Daud. Kembali salah arah. Sebuah passing yang dilepaskan oleh Suheri Daud jatuh di kaki Baihaki Kaizan. Haryono kali ini. Baihaki Kaizan. Loco Gonzalez yang dituju. Serangan balik Semen Padang dari sisi sebelah kanan. Eli Aiboy. Dibayang-bayangi Maman Abdul Rahman. Masih Eli Aiboy. Pelanggaran Maman terhadap kapten kesebelasan Semen Padang. Mantan wingback Indonesia ataupun pemain sayap timnas Indonesia selama beberapa tahun. Eli Aiboy. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Semen Padang. Dan tampaknya akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Semen Padang Eli Aiboy, pemain berusia 31 tahun. Kita nantikan Eli Aiboy. Ya, tampaknya terjadi benturan antara Atep dan juga ya, sebuah peluang bagi Semen Padang kembali kandas. Disapu saja oleh Haryono. Penjaga gawang Persib Bandung Danal Sudrajat tampak mengerang kesakitan. Ini dia crossing dari Eli Aiboy. Masih mampu ditip dengan baik oleh Danal Sudrajat. Di antara dua pemain Semen Padang, Edward Wilson Jr. dan juga Fenry Mofu. Ini adalah penampilan yang ketiga Dadang Sudrajat bersama Persib Bandung musim ini. Sebelumnya gawang Persib Bandung lebih banyak dipercayakan kepada Marcus Maulana Horizon yang tampak di layar kaca Anda. Tampaknya akan diplot masuk menggantikan penjaga gawang Dadang Sudrajat. Apakah ini menjadi penampilan yang ke-12? Marcus Haris Maulana Horizon, penjaga gawang timnas Indonesia hingga saat ini. Penjaga gawang yang tampil sangat cemerlang hingga babak semifinal di Piala AFF bulan Desember yang lalu. Sebelum akhirnya kebobolan 4 gol pada grand final melawan Malaysia dalam 2 pertandingan.
3-0 di kandang Malaysia di Stadion Bukit Jalil dan kembali kebobolan 1 gol pada laga final kedua di Stadion Utama atau Gelora Bung Karno Senayan. Ini dia penjaga gawang yang masih berusia 29 tahun. Eka Ramdhani, kembali Eka Ramdhani. Pablo Francis, sebuah heading yang masih jauh, melebar di sisi sebelah kanan gawang Semen Padang. Henker Diles, penjagaan yang cukup ketat diberikan oleh Henker Diles terhadap lini kanan pertahanan Semen Padang. Ya, dan sebuah berita yang sangat menggembirakan bagi dunia sepak bola Indonesia pada pertandingan uji coba Timnas Indonesia usia 23 melawan Timnas Hong Kong usia 23 di Hong Kong. Indonesia berhasil unggul 4-1. Pablo Francis, Eka Ramdhani, Atep kali ini, out ball, menghasilkan tendangan pojok bagi Persib Bandung. Kontrol yang gagal dari Tony Rifka. Berbahaya, masih Atep. Kembali terbuang peluang emas keempat bagi Persib Bandung. Edward Wilson Jr. by Haki Kaizan. Pablo Francis. Haryono kali ini. Permainan memang tampak lebih dikuasai oleh Persib Bandung. Kembali Pablo Francis. Eka Ramdhani. Sebuah tendangan volley dilepaskan oleh Eka Ramdhani. Masih mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Jandika Eka Putra. Ini dia proses peluang melalui tendangan pojok bagi Persib Bandung. Berhasil menghantarkan heading bagi Christian Eloko Gonzalez, dan ini dia peluang kedua berselang 1 menit kemudian. Lalu Eka Ramdhani. Ya, tampak sedikit lebih optimis raut wajah pelatih Daniel Rukito pasca lahirnya gol pertama bagi Persib Bandung oleh Pablo Francis di awal babak kedua tadi. Wow. Sebuah tendangan menyusur tanah dilepaskan. David Pagbe nyaris saja mengelabui penjaga gawang Marcus Horizon. Ini dia. Sebuah strategi yang diterapkan oleh Semen Padang tampak membentur badan Novarianto. Lahirkan tendangan pojok bagi Semen Padang, tampaknya akan dieksekusi oleh Eli Aiboy.
Pencipta gol pertama bagi Semen Padang di awal babak pertama tadi, David Pagbe. Pemain bertahan yang senantiasa jauh naik ke depan membantu serangan bagi Semen Padang. Terbukti David Pagbe telah mengoleksi 2 gol sejauh ini di pentas Indonesia Super League. Sudah lebih dulu terperangkap offside, sepertinya Eli Aiboy. Isnan Ali. Masih Isnan Ali. Berpindah ke sisi sebelah kanan. Haryono yang dituju. Kita lihat mengurung setengah lapangan para pemain Persib Bandung. Maman Abdul Rahman langsung ke kotak penalti yang dituju Christian Gonzalez. Rahmat Afandi, Isnan Ali. Eka Ramdhani. Tendangan keras dari luar kotak penalti dilepaskan oleh Eka Ramdhani, kapten ke-11 Persib Bandung. Ya, dibutuhkan syuting lebih banyak oleh para pemain Persib untuk bisa memberikan shock terapi kepada penjaga gawang Semen Padang. Pemain berusia 26 tahun, Eka Ramdhani, sejauh ini Eka Ramdhani baru menghasilkan 1 gol bagi Persib Bandung. Mantan pemain Persija Jakarta musim lalu, Bayhaki Kaizan. Ini menjadi penampilan yang ke-9 Bayhaki bersama Persib Bandung musim ini. Eli Aiboy ataupun Fiskara tadi. Ya, kita lihat crossing yang berkualitas dari para pemain sayap Semen Padang cukup merepotkan Persib Bandung, Fiskara maupun juga Eli Aiboy. Inilah keuntungan dan juga kelebihan pelatih Neil Maizar memiliki pemain-pemain berkualitas di sektor sayap. Memasuki minggu terakhir jalannya Indonesia Super League musim ini, minggu terakhir untuk putaran yang pertama, masih menempatkan Persipura Jayapura pada posisi puncak klasemen sementara dengan 32 poin. Sementara tim yang bermain saat ini menghadapi Persib Bandung, Semen Padang, menguntit pada posisi kedua dengan 25 poin. Dan tampaknya pergantian pemain dilakukan. Semen Padang bersiap-siap masuk. Dedi Hartono menggantikan Eli Aiboy. Ya, Eli Aiboy menyerahkan ban kapten kepada Ardiles. Memang sangat jarang kali ini kita melihat Eli Aiboy bisa tampil penuh seperti 3-4 tahun lalu. Karena memang dari sisi usia dan juga kecepatan sudah menurun. Dedi Hartono masuk. Pemain yang masih berusia 23 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-15 Dedi Hartono. Baik sekali Pablo Francis mencoba melewati Tommy Rifka. Haryono kembali disapu saja oleh Esteban Fiskara. Kembali terjadi singgungan antara pemain muda dengan Maman Abdul Rahman. Ini dia Fendi Movu, pemain yang masih berusia 21 tahun. Pemain yang baru saja masuk, Dedi.
Isnan Ali Haryono. Pelanggaran Christian Gonzalez terhadap David Pagbe. Ya, ada gerakan mendorong memang dari Eloko. Pemain yang telah menciptakan lebih dari 170 gol sepanjang kiprahnya di Liga Indonesia dan juga Indonesia Super League. Sebuah rekor yang tidak disangsikan lagi untuk menobatkan sebagai bomber terbaik di Liga Indonesia, betul, sepanjang sejarah. Karena sudah juga 4 kali menjadi top scorer. Pemain yang berhasil mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sejak bulan November tahun lalu. Oh, sebuah kesempatan sebetulnya dimiliki tadi untuk Rahmat Afandi, umpan heading yang sangat matang dari Eloko Gonzalez. Sayang sekali gagal dimanfaatkan secara sempurna. Kita lihat bagaimana umpan sundulan tadi dan bola voli yang jauh dari jangkauan ataupun dari sasaran. Hilton Morera. Iya, tampak masih dicadangkan Hilton Morera. Ya, sepertinya pelatih dan Nurkito tidak ingin memaksakan karena Hilton juga belum lama sembuh dari cedera lutut. Prestasi terbaik yang pernah diukir Persib Bandung di Liga Indonesia maupun Indonesia Super League adalah tampil sebagai juara pada Liga Indonesia 94 dan 95. Kemudian pada Indonesia Super League, prestasi terbaik adalah tampil sebagai penghuni posisi ketiga klasemen akhir pada musim 2008 dan 2009. Sementara musim lalu Persib Bandung berada pada posisi keempat di klasemen akhir di bawah Arema Indonesia, Persipura, dan juga Persiba Balikpapan. Sementara itu Semen Padang ini adalah merupakan kiprah pertama mereka pada Indonesia Super League setelah sebelumnya berada pada kasta kedua di divisi utama dan akhirnya kembali lolos untuk berlaga musim ini di kasta tertinggi Indonesia Super League setelah musim lalu mereka tampil pada posisi ketiga di divisi utama. Dan performa Semen Padang di putaran pertama ini sungguh mengagumkan. Sebagai tim debutan atau tim promosi, mereka sudah berada di jajaran atas kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Baik sekali, sebuah eksekusi dari Dedi tadi. Edward Wilson dibiarkan saja Novarianto hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persib Bandung. Terlihat sebuah tendangan yang sangat akurat dan cukup keras tadi. Lepaskan oleh pemain Semen Padang. Tampaknya oleh Dedi Hartono. Kembali Haryono. Berbahaya. Masih Haryono membentur badan David Pagbe. Novarianto. Duel 1 lawan 1. Esteban Vizcara. Pelanggaran tampaknya oleh Novarianto. Serangan balik dari Semen Padang kali ini.
Oh, kembali terlepas dari kaki Esteban Vizcarra. Haryono. Atep kali ini sebuah crossing ke kotak penalti Semen Padang. Masih ada Isnan Ali. Yang dituju Christian Gonzalez. Tony Rifka. Offside. Edward Wilson Jr. Satu langkah di depan. Mencipta 9 gol bagi Semen Padang sejauh ini. Dan ini adalah merupakan penampilan yang ke-15 baginya di musim ini. Ia dan tampaknya Pelita Jaya akhirnya mampu menyamakan kedudukan lawan Sriwijaya di Stadion Jakabaring 1-1 kedudukan saat ini. Dan pertandingan masih berlangsung hingga saat ini. Kembali hadirnya Semen Padang di pentas Indonesia Super League melengkapi 3 kontestan mantan Galatama lainnya, yakni Pelita Jaya, Arema Indonesia, dan juga PKT Bontang. Esteban Vizcarra, masih Esteban dibayang-bayang oleh Haryono. Offside Edward Wilson Jr. Atep. Rahmat Afandi, berbahaya Pablo Francis kali ini. Kembali terlepas kontrol bola Pablo Francis. Dedi Hartono, masih Dedi, lebar ke kanan. Suheri Daud yang dituju, crossing Suheri Daud. Masih ada Baihaki Kaizan. Ya, baik sekali bagaimana penataan serangan balik yang dilakukan para pemain Semen Padang, begitu tertata rapi dan terukur umpan-umpan mereka. Hanya dengan 2-3 pemain mereka sudah bisa memporak-porandakan konsentrasi dan juga disiplin para pemain belakang Persib Bandung. Pengawalan yang ketat diberikan oleh Baihaki Kaizan terhadap Edward Wilson Jr. Eka Ramdhani melebar ke kanan Pablo Francis. Maman Abdurrahman kali ini. Wow, sayang sekali. Sebuah skema penyerangan yang diakhiri dengan passing yang salah dari Maman Abdurrahman, salah satu bek timnas Indonesia dalam Piala AFF pada bulan Desember yang lalu. Pemain dengan postur setinggi 180 cm, Edward Wilson Jr.
Baik sekali. Kita lihat sudah beberapa kali para pemain Semen Padang bisa menyusup dari sektor rusuk dan kali ini giliran Fendri Mofu. Beruntung memang pelatih Nel Maizar memiliki pemain-pemain yang mempunyai kecepatan untuk bisa melakukan penetrasi dari sektor sayap. Serangan balik dari Persib Bandung kali ini. Christian El Loco Gonzalez berbahaya. Tampaknya El Loco memilih untuk mengeksekusi bola langsung ke arah gawang Semen Padang yang dikawal Jandika Eka Putra. Dalam gerak lambat bagaimana El Loco Gonzalez. Ya, sebuah placing ball tadi maksudnya untuk disasar ke tiang jauh, ke sudut jauh dari penjaga gawang Jandia. Namun Jandia sudah menerkanya dan mengamankannya dengan dingin tadi. Dibuang oleh Isnan Ali, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Semen Padang di daerah pertahanan Persib Bandung. Engki Ardiles, pemain yang dikenal memiliki lemparan yang sangat jauh. Eka Ramdhani. Kembali Pablo Francis yang dituju. M. Rizal, Tommy Rifka, Dedi Hartono, masih Dedi, terlepas. Edward Wilson Jr. berbahaya, Edward Wilson! Sayang sekali, sebuah penetrasi dari Edward Wilson Jr. gagal diakhiri dengan sontekan yang mengarah ke gawang Marcus Horizon. Iya, kurang tenang sepertinya Edward dan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk melakukan shooting. Padahal Marcus sudah out position dan bisa dilewati, namun ia memilih untuk melakukan shooting langsung. Menyasar ke langit saja bola. Kesempatan terbuang percuma di menit-menit terakhir, mestinya bisa menjadi keunggulan bagi Semen Padang. Lepas dari jebakan offset tadi, Edward Wilson. Pablo Francis. Atep yang dituju. Jangan takut nih. Sambunyi boleh jalan. Oke dia top. Kembali offside Edward Wilson Jr. Masuki 5 menit terakhir dari waktu normal di babak kedua. Kedudukan saat ini masih 1-1. Melalui gol yang diciptakan David Pagbe di awal babak pertama dan disamakan oleh Pablo Francis di awal babak kedua. Terjadi benturan tadi antara Fendri Mofu dan Haryono. Ya, sama-sama masuk ke dalam pusaran bola. Pemain yang telah berusia 32 tahun, mantan defender atau back andalan timnas Indonesia. Dan ini dia Christian El Loco Gonzalez, pemain yang sejauh ini tampil sebagai top skor sepanjang masa bagi Persib Bandung dan juga Persik Kediri. Dari 43 pertandingan yang dilakoni El Loco Gonzalez telah menciptakan 33 gol bagi Persib Bandung.
Rahmat Afandi, Loco Gonzalez. Esteban Vizcara. Iya. Ada gerakan memang dari Nova untuk menghalangi laju dari Esteban. Menit-menit yang sangat krusial bagi kedua kesebelasan. Lengah sedikit bisa menjadi hukuman. Iya, betul sekali, Bung. Melahirkan tendangan bebas bagi Semen Padang dan dihadapi oleh David Pakbe. Sebuah kerugian tentu bagi Persib Bandung jika skor akhir tetap imbang 1-1. Misi 3 poin yang mereka canangkan sebelumnya tentu menjadi sirna. Sebaliknya ini juga bukan hasil yang buruk bagi Semen Padang dengan mengantongi 1 poin dari Bandung. Setelah sebelumnya di Palembang mereka dihajar 0-5 oleh Sriwijaya FC. Namun begitu bagi Persib masih ada 1 pertandingan kandang lagi sebelum putaran pertama ini berakhir menghadapi Persijap Jepara. Sebuah crossing yang jauh dari sasaran dilepaskan Hengki Ardiles. Iya, dan tampaknya Semen Padang masih akan melakukan pergantian memasuki detik-detik akhir babak kedua. Baik sekali. Oh. Berbahaya, peluang bagi Semen Padang kali ini. Disapu saja Novarianto Esteban Vizcara kali ini. Masih mencoba mengurung pertahanan Persib Bandung, Esteban Vizcara. Tommy Rifka, sebuah crossing ke tiang jauh. Hampir saja tadi sebuah peluang sebetulnya bagi Edward Wilson, namun ayunan kaki terakhirnya meleset. Kita lihat juga ini merupakan taktik dari Coach Maizar untuk mengulur waktu dengan memasukkan Pahabol menggantikan Sueri Daud di menit-menit terakhir. Ditarik keluar. Masuk nomor punggung 98 Pahabol. Penampilan yang cukup baik dari Sueri Daud sepanjang laga sore hari ini. Iya, pemain yang diplot menggantikan posisi yang ditinggalkan Saktiawan Sinaga. Sakti Sinaga tidak dapat diturunkan dalam pertandingan ini. Diakibatkan kartu kuning yang diterimanya dalam pertandingan sebelumnya. Atau kartu merah, maaf kami. Kartu merah maksud kami. Dan Pahabol masuk menggantikan Sueri Daud. Tersisa 3 menit tambahan waktu di babak kedua. Kedudukan masih 1-1. Baihaki Kaizan, Eka Ramdhani, Maman Abdurrahman, Novarianto kali ini. Masih ada David Pakbe, Atep. Kembali Nova, kerjasama dengan Atep. Maman. Atep. Gagal melewati Esteban Vizcara, pergerakan dari Atep. Ya, kesempatan terakhir mungkin didapat oleh Persib lewat tendangan sudut. Dan kembali ada pergantian pemain. Pergantian pemain dari Semen Padang. Pendri Moku nomor punggung 10 ditarik keluar. Iya, pergantian ketiga dilakukan Semen Padang, ditarik keluar Fendi Mofu. Digantikan oleh Syafrial. Syafruddin. Adalah Vendro Mofu, pemain muda yang sebenarnya memiliki potensi besar, memiliki prospek baik dengan kemampuannya sebagai gelandang jangkar. Ya, dan ini menjadi penampilan yang ketujuh bagi Syafruddin. Pemain berusia 27 tahun, masuk menggantikan Fendi Mofu.
Serangan balik. Sayang sekali, terlalu deras tadi umpan terupas. Jatuh di kaki Maman Abdurrahman. David Pagbe kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani. Maman. Crossing Maman diarahkan langsung ke kotak penalti. Baik Haki Kaizan. Offside Christian Gonzalez. Ini dia pencipta 88 gol bagi Persik Kediri. Beberapa detik lagi babak kedua. Kedudukan masih 1-1. Persib Bandung dan juga Semen Padang. Dan akhirnya wasit Armando Pribadi menyudahi jalannya pertandingan kali ini. Kedudukan akhir 1-1 antara Persib Bandung dan juga Semen Padang melalui gol yang diciptakan